Apa jadinya kalau hobi bermusik justru berubah menjadi aksi kriminal? Di Cengkareng, Jakarta Barat, sebuah rekaman amatir mendadak viral. Bukan soal prestasi, tapi soal kebrutalan. Seorang bapak dan anak kompak menganiaya tetangganya sendiri hanya karena masalah sepele, teguran suara drum. Korban dicekik, ditendang, bahkan diduga sengaja ditabrak menggunakan mobil. Hari ini, kita akan bedah kronologinya, bagaimana konflik bising selama 4 bulan ini berakhir di meja hijau, dan kenapa pengacara kondang John LBF sampai harus turun tangan. Kita bahas secara tajam. Konflik ini tidak terjadi dalam semalam. Menurut keterangan warga dan korban, suara dentuman drum dari rumah pelaku sudah menjadi teror telinga selama 4 bulan terakhir. Korban bukan tidak berusaha sopan, ia sudah melapor ke pengurus RT dan RW, tapi hasilnya nihil. Suara bising tepat menggelegar siang dan malam. Puncaknya, istri korban yang sudah tidak tahan mencoba menegur langsung, namun alih-alih permintaan maaf yang didapat justru caci maki. Disinilah sumbu pendek itu terbakar. Sang suami yang tak terima istrinya dihina mendatangi rumah pelaku. Namun ia tidak menyangka bahwa ia sedang melangkah ke sebuah jebakan kekerasan. Kejadiannya sangat liar. Saat cekcok terjadi, sang ayah pelaku muncul dengan mobil dan diduga sengaja menabrak istri korban hingga terjatuh. Tak berhenti di situ, sang anak yang dikenal sebagai pemain drum langsung menyerang korban dari samping. Korban dipiting, dicekik, hingga terseret-seret di jalanan. Meskipun warga sekitar sudah berusaha melerai, para pelaku seolah kesetanan. Akibat pengeroyokan ini, korban mengalami luka serius di bagian kepala, tangan, dan kaki, hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Ini bukan lagi sekedar perselisihan antar tetangga, ini adalah pengeroyokan brutal secara bersama-sama di muka umum. Polres Metro Jakarta Barat bergerak cepat melakukan olah TKP. Status saksi kini telah bergeser menjadi tersangka bagi bapak dan anak tersebut. Kasus ini semakin panas setelah firma hukum milik pengacara kondang John LBF melalui timnya menyatakan akan mengawal kasus ini. Pesannya jelas, tidak ada tempat bagi premanisme berkedok hobi. Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan sudah menanti di depan mata dengan ancaman penjara di atas 5 tahun. Pelaku mungkin jago memukul drum, tapi sekarang mereka harus bersiap menghadapi pukulan palu hakim di persidangan. Kasus ini adalah pelajaran mahal bagi kita semua. Bertetangga itu ada etikanya. Hobi Anda tidak boleh merampas hak istirahat orang lain. Dan bagi Anda yang merasa terganggu, jalur hukum adalah jalan terbaik daripada konfrontasi fisik yang berujung petaka. Bagaimana menurut kalian? Apakah hukuman penjara cukup untuk memberi efek jera bagi pelaku yang arogan ini? Tulis opini tajam kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe untuk update kasus ini selanjutnya.